Kita lanjut di transaksi yang ke-8 dan ke-9. Transaksinya sama ya dengan yang kasus 1 tadi. Rugi laba joint venture dihitung dan dibagikan pada para partner. Maka kita hitung dulu labanya. Nah, untuk menentukan labanya itu caranya sama. Jadi penjualan bersihnya dikurangi dengan HPP dan total biaya. Karena tadi kita udah cari di metode akuntansi terpisah, jadi kan udah tahu ya. Di sini totalnya total penjualannya ada 35 juta rupiah. Kemudian total bebannya ada 6 juta rupiah ya. Total bebannya ada di transaksi nomor 2 dan nomor 4. Ya nggak sih? Lihat ya, joint venture membayar biaya sewa tanggal 2, kemudian di tanggal bukan tanggal 4, kemudian di tanggal 6 joint venture membayar berbagai macam biaya 3.500.000, berarti 2.500.000 ditambah dengan 3.500.000 berarti total bebannya 6 juta, maka 35 juta dikurangi 6 juta, kemudian dikurangi HPP. HPP-nya dapat dari persediaan barang dagangnya. Nah, persediaan barang dagang itu ada di transaksi nomor 4 ya, 15 juta. Kemudian di transaksi nomor 5 yaitu 9 juta. Nah, ini ditambah, maka hasilnya adalah 24 juta rupiah. Nah, jadi dikurang 35, dikurang 6 juta, dikurang 24 juta rupiah. Maka hasilnya adalah 5 juta rupiah. Nah, untuk pembagian labanya ini sama. Kita kurangi dulu dengan bonus Tuan A. Di sini, nah ini caranya sama ya. Jadi Tuan A dapat bonus 1 juta, kemudian sisanya dibagi dengan rasio. Maka hasilnya Tuan A 2.200.000, Tuan B 1.200.000 dan Tuan C 1.600.000. Maka kita catatnya di sini joint venture karena di sini managing partnernya Tuan A, maka mencatatnya adalah rugi laba 2.200.000, modal B, modal C 1.200.000, 1.600.000. Karena ini yang didapat oleh Tuan A. Nah, begitu juga dengan Tuan B dan Tuan C. Ya, karena ini joint venture masih sama di debit, kemudian rugi labanya di kredit. Nah, ini nilainya tergantung masing-masing. Nah, kalau Tuan B kan 1.200.000, Tuan C juga 1.600.000 ya. Nah, sementara untuk sisi lain di kreditnya, karena Tuan A di sini ada Tuan B dan C, maka masukkanlah modal A dan modal C masing-masing 1.200.000 dan 1.600.000. Sementara untuk Tuan B itu mencatat selain di sisi kreditnya ada rugi labanya, dia juga mencatat namanya rekening A. Kenapa rekening A di sini? Karena managing partnernya di sini Tuan A. Kemudian dia berupa uang ya, jadi rekening A 2.200.000. Kemudian di sini modal C senilai 1.600.000. Nah, kemudian Tuan C juga sama mencatatnya ya, di sini membedakan ada modal B 1.200.000. Nah, kalau misalnya dibalik nih Tuan C yang managing partnernya, maka Tuan C mencatatnya joint venture rugi laba, kemudian di sini ada modal A dan modal B, gitu ya. Nah, sementara nanti di Tuan B-nya dia mencatatnya joint venture rugi laba, di sini berarti jadi rekening rekening C, karena misalnya Tuan C yang managing partnernya, berarti di sini modal A. Begitu sebaliknya ya, pokoknya kalau dibalik-balik siapa managing partnernya, lihat aja contohnya di sini. Oke. Nah, kemudian untuk transaksi yang ke-9, joint venture dibubarkan dan kas semua dibagi ke sekutu. Maka yang perlu kita catat adalah di sisi debitnya ada kas,
ya, rekening B modal C. Nah, kenapa di sini berubah jadi rekening B? Karena tuan B itu berupa uang, ya, karena dia setornya kas. Maka kita catatnya adalah rekening B. Nah, ini karena tuan A yang mencatat adalah, maka di sisi debitnya adalah kas, ya. Kas, rekening B, modal C. Nah, ini masing-masing nilainya 2.200.000 ditambah modal A ada 10 juta. Kemudian rekening B ini 1.200.000 ditambah 10 juta. Kemudian tuan C ini 1.600.000 ditambah 15 juta. Maka kas joint venture-nya keluar senilai 40 juta rupiah. Nah, untuk tuan B-nya sama, karena dia menerima kas, maka kas dulu yang dicatat di debit 11.200.000, kemudian modal C, ya, senilai 16.600.000. Nah, sementara di sisi kreditnya adalah rekening A. Kenapa rekening A? Karena yang mengeluarkan adalah si managing partner, yaitu tuan A, senilai 27.800.000. Nah, sama ini tuan C juga begitu ya, kas rekening B pada rekening A. Nah, kalau dibalik nih misalnya tuan B yang managing partnernya, maka tuan B mencatatnya kas, ya. Kemudian rekening A modal C pada joint venture. Gitu ya. Kalau misalnya terus tuan A-nya dia mencatatnya jadi kas modal C pada rekening B, kayak gitu ya. Nah, kalau tuan C jadi mencatatnya misalnya kas rekening A pada rekening B. Jadi kayak gitu aja, diamatin ini kalau dibolak-balik, kalau kalian paham maksudnya itu kalian bisa paham. Gitu ya. Nah, demikian untuk pembahasan perhitungan kali ini, yaitu metode akuntansi tidak terpisah. Jadi silakan dicatat di agendanya, pahamin ya dari transaksi 1 sampai dengan 9, baik itu menggunakan metode akuntansi terpisah dan metode akuntansi tidak terpisah gitu.